Elvi Novianti, warga asal Blitar. Sudah bertahun-tahun ia menjual jamu keliling. Elvi menikah dengan Sutisno. Bahkan pernikahan mereka sudah bertahan lebih dari 20 tahun. Keduanya pun sudah dikaruniai 2 orang anak. Sukisno sehari-harinya menjual jasa gilingan jagung. Setiap harinya, Sukisno berkeliling menggunakan ledok menemui pelanggan-pelanggannya. Di tahun 2021, rumah tangga keduanya diterpa masalah. Kali ini tak biasa, bahkan lantaran masalah tersebut, keduanya sudah pisah ranjang. Di bulan Agustus 2021, pasangan suami istri ini selalu cekcok mulut. Sutisno sering menegur istrinya untuk tidak terlalu sering main handphone saat di rumah. Tapi Elvi tak mau mendengar omongan Sukisno. Elvi bahkan tega mencaci suaminya Sukisno saat keduanya bertengkar. Pertengkaran keduanya pun disaksikan 2 anak mereka. Sebenarnya, Sukisno wajar jikalau keras menegur istrinya. Lantaran Elvi terang-terangan selingkuh dengan pria lain. Elvi dan selingkuhannya itu berkenalan dari dunia maya. Sebab itulah Elvi asik bermain handphone saja saat berada di rumah. Suami mana yang tak sakit hati kalau istrinya bersikap seperti itu? Terlebih kedua anak mereka sudah tumbuh dewasa. Tingkah laku Elvi semakin hari semakin menjadi-jadi. Sukisno bahkan diperlakukan bukan seperti suaminya lagi. Kisah rumah tangga keduanya pun seperti sudah tidak ada titik temunya. Elvi sepertinya sangat terpesona dengan selingkuhannya itu. Selingkuhan Elvi ternyata pria berkebangsaan asing. Lantaran Elvi mengisi buku diarinya dengan kalimat berbahasa Inggris. Di diarinya itu, Elvi bahkan menuliskan perasaannya kepada pria asing tersebut. Dan sebagian lagi berisikan keluh kesahnya terhadap suaminya Sukisno. Pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2021, saat itu sekitaran pukul 17.30, Sukisno dan Elvi sedang berada di rumah. Lantaran sudah azan, Sukisno pergi ke kamar mandi mengambil wudhu. Selesai berwudhu, Sukisno lupa mematikan mesin air. Elvi yang sudah tak lagi sayang terhadap suaminya itu lantas menghina suaminya. Dia mengatakan, "Tuwek goblok, tua bodoh." Sukisno sebenarnya saat itu sakit hati, tapi Sukisno diam dan pergi. Namun, rupa-rupanya ucapan Elvi itu berbekas di hati Sukisno. Sepanjang malam, rasa sakit hati itu membakar hati dan perasaan Sukisno. Sekitaran pukul 1 malam, Sukisno bangun dari tempat tidurnya. Lantas, pria berusia 57 tahun itu pun pergi ke dapur. Di dapur, Sukisno mengambil alu. Dari dapur, ia pergi masuk ke kamar Elvi. Dengan palu di tangannya, Sukisno hantamkan 3 kali ke kepala Elvi. Setelah itu, Sukisno pun pergi keluar. Beberapa jam kemudian, anak mereka Rijaldi pun pulang ke rumah. Rijaldilah yang pertama kali menemukan jasad ibunya itu. Rijaldi sempat mencari-cari ayahnya di dalam rumah, tapi tak bertemu. Rijaldi kemudian keluar memanggil tetangganya yang kemudian diteruskan ke Polres Blitar. Sementara itu, Sukisno pergi ke tanpa tujuan. Saat jasad istrinya dievakuasi, ia juga tidak pulang ke rumah. Rijaldi bersama adiknya dan ditemani tetangga mencari-cari keberadaan ayahnya. Barulah pada pukul 6:30 pagi, Sukisno ditemukan di bawah jembatan kereta api yang berjarak 500 meter dari rumah mereka. Sukisno ditemukan pingsan di bawah pelesengan rel. Ketinggian pelesengan dari rel kereta api lebih dari 10 meter. Saat ditemukan, Sukisno dalam kondisi lemas. Tubuhnya bahkan diangkat warga untuk dibawa ke rumah sakit. Sukisno juga belum bisa ditanyai lantaran ia mengeluh sakit kepala, kemungkinan akibat terjatuh ke bawah pelesengan rel kereta api. Setibanya di rumah sakit, Sutisno ternyata terpapar virus corona. Sebab itu juga pihak kepolisian harus menunggu Sukisno benar-benar sehat untuk dimintai keterangan.
Setelah kurang lebih 2 minggu, Sukisno pun baru bisa dimintai keterangan. Sukisno tak berbelit saat itu. Ia langsung mengakui jika ialah yang sudah membunuh Elvi, istrinya. Alasannya, lantaran ia sakit hati, sudah dikhianati dan dihina. Pernyataan itu pun dibenarkan pihak Polsek Blitar jika dari TKP memang ditemukan diary dari Elvi yang berisikan perasaannya pada seorang pria asing. Lantaran tulisan diary itu berbahasa Inggris. Atas perbuatannya, Sukisno dituntut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 338 KUHP perihal menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan ancaman hukuman antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.